Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Urbanus Stephen dari Flores. Dia akan membawakan eksegesis Markus 4. Untuk hambanya, Pastor Urbanus Stephen, saya silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Senang sekali kita bisa berjumpa bersama, belajar bersama. Memang saya lihat ada beberapa seri, senang sekali bisa berbicara Alkitab itu pasal-pasal. Jadi kita belajar untuk memahami pesan-pesan, berita-berita utama di dalam firman Tuhan ini. Dan kita semua sepakat bahwa kita belajar tentang eksegesis, bukan eisegesis. Bukan memaksakan pikiran kita, tapi bagaimana kita mengekspos keluar apa yang tertulis dalam Injil Markus pasal 4. Hari ini saya diberi tugas untuk pasal 4. Kita coba sama-sama belajar. Memang dari Injil Markus sendiri, penulisnya adalah Yohanes Markus, berdasarkan Kisah 12 ayat yang ke-25. Dan diperkirakan tanggal penulisnya itu tahun 55 sampai 7 Masehi. Nah, di antara keempat Injil, Injil Markus merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus di Markus 1 ayat 1 itu. Injil Markus juga memiliki kesempatan unik karena berhubungan dengan pelayanan 3 orang rasul, dan dia punya kesempatan yang luar biasa. Dia bisa belajar di Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus, Barnabas, dan Rasul Petrus. Nah, tokoh yang luar biasa terkenal seperti Paulus, tokoh pergerakan yang berikut, awalnya adalah Petrus, tetapi waktu Paulus begitu muncul luar biasa. Ada beberapa pandangan itu juga faktor pendidikan juga, pengalaman. Namun menurut Pampias sekitar tahun 130 Masehi dan beberapa bapak gereja abad kedua, Markus memperoleh isi Injil yang berhubungan dengan Petrus. Nah, ia menulis di Roma untuk orang Romawi yang percaya. Sekalipun saat penulis Injil ini tidak dijelaskan secara terperinci. Sebagian besar para sejarawan menetapkan tanggal sekitar 50 sampai 60 Masehi. Mungkin Injil ini pertama-tama ditulis. Nah, kita coba belajar observasi fakta dari Injil Markus. Ciri khas catatan aktivitas Yesus, jadi penulis penuh dengan kegiatan-kegiatan yang Yesus lakukan, mencangkum mujizat Yesus, dan ada 4 perumpamaan yang ditunjukkan untuk orang Romawi. Nah, saya percaya ada beberapa teman-teman yang sudah bicara latar belakang yang cukup mungkin akurat berdasarkan catatan sejarah. Namun hari ini kita coba belajar untuk sama-sama melihat, mengekspos keluar di dalam Injil Markus dari pasal yang keempat ini. Nah, ada beberapa poin di dalam pasal 4 ini, beberapa perikop tentang perumpamaan tentang seorang penabur, bahkan perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu perikop selanjutnya perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Nah, perumpamaan tentang biji sesawi dan ditutup dengan angin ribut diredakan. Nah, garis besar dari Injil Markus, kalau kita lihat secara garis besar, persiapan Yesus, Markus menulis tentang persiapan Yesus dalam pelayanan mula-mula di Galilea, pelayanan kemudian di Galilea, berdasarkan catatan sejarah, pelayanan di luar Galilea, menuju Yerusalem, dan minggu penderitaan berdasarkan Markus 11, 15, ayat yang 47. Nah, kita coba akan sama-sama melihat ada hal yang menarik dari
perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Markus pasal yang keempat ini. Coba kita lihat secara terperinci. Perumpamaan terutama yang tadi tentang seorang penabur. Dan ada penabur, ada benih, dan ada juga kesan pendengar. Coba kita baca bersama-sama untuk kita melihat apa kata kebenaran firman Tuhan. Di pasal yang keempat ini, Yesus berbicara tentang perumpamaan. Saya coba baca. Pada suatu kali Yesus mulai pulang mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengurumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendiri, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu, jawabnya kepadamu telah diberitahukan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Menarik sekali waktu kita membaca dari ayat 1 sampai ke ayat yang ke-9, Tuhan Yesus berbicara, dia mengambil perumpamaan tentang benih. Saya tidak baca semua karena pasalnya 4, tapi ayatnya banyak. Namun saya coba ingin menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus mau ingin menjelaskan tentang ada penabur, yaitu pribadinya sendiri, Tuhan sendiri, dan benih itu adalah firman. Sedangkan tanah itu adalah lambang hati manusia atau manusia, karena di situ bicara tentang ada orang yang mendengar. Nah, di sini kita juga belajar dari beberapa kualitas hati manusia yang dia sendiri pun waktu ditanya oleh murid-muridnya, Yesus memberikan sebuah dasar yang kokoh tentang ada 2 pemahaman yang kita belajar bersama. Yang pertama, ada wahyu khusus, tapi ada wahyu umum. Yang umum ini, Yesus berbicara banyak kepada perumpamaan untuk memberikan penjelasan. Tetapi kepada murid-murid diberikan kunci
hak istimewa untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Dari mana kita tahu? Ayat 9 ini, Yesus memberikan sebuah penegasan. Dan ayat 10. Dan katanya, siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendiri, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dengan perumpamaan. Sungguh sangat menarik bahwa ada wahyu khusus dan umum. Yesus memberikan sebuah penegasan ini yang menjelaskan kepada kita bahwa hanya murid yang diberikan kunci untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kata murid itu dari kata disiplin juga, bagian daripada pemuritan. Kata disiplin itu bagian dari discipleship. Bapak Ibu, teman-teman yang diberkati di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mulai memberikan penjelasan tentang penabur, benih yang ditabur dengan kualitas hati manusia. Nah, kita coba belajar untuk melihat kualitas hati manusia. Ayat yang ke-14 dikatakan begini. Dari ayat 13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Jadi Tuhan berbicara lebih banyak ke perumpamaan. Penabur itu menabur firman. Yesus menggambarkan penabur itu setiap pribadinya dia menabur firman. Orang yang di pinggir jalan, dia menjelaskan begini, tepat seperti yang ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam hati mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Kondisi ini kita bisa melihat pada saat kita juga pada waktu kita menabur firman Tuhan sebagai hamba Allah dan sebagai utusan Tuhan. Belajar ini supaya kita bisa mengidentifikasi kualitas hati manusia, kesan pendengar, bagaimana benih itu ditabur. Lalu ayat selanjutnya, ayat 18, dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya ditabur di tanah yang baik. Ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Dan yang 30 kali lipat, dan yang 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Seringkali banyak orang menggunakan ayat ini sebagai doa. Tuhan berkati dia 30 kali lipat, 50 kali lipat, 40 kali lipat. Saya enggak melarang. Tapi kalau kita melihat daripada konteks ini cukup melenceng dari konteks. Ya, saya harap kita tidak hanya mencomot lalu kita ambil doa. Menurut saya tidak salah sih, tapi kurang tepat berdasarkan konteks ini. Karena konteks ini Yesus lebih berbicara kepada kualitas hati. Bagaimana
Kitab Yakobus berkata, hendaklah kamu menerima firman itu dengan lemah lembut, dengan hati yang rela. Baru firman itu bekerja. Hasilnya adalah 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Pasal yang keempat, dari ayat 1 sampai ayat 20, Yesus memaparkan, menjabarkan penjelasan yang begitu jelas. Bahwa ada wahyu khusus, ada wahyu umum. Bagaimana Yesus memberikan sebuah penegasan yang saya sangat suka, bahwa Tuhan, Engkau memberikan kami rahasia untuk mengetahui hal kerajaan Allah. Ini sesuatu yang sangat spesial buat kita. Lalu selanjutnya, Tuhan berbicara tentang perumpamaan. Beberapa hal yang menurut saya teman-teman bisa diskusi, tapi beberapa hal yang saya lihat dia berbicara tentang perumpamaan, pelita, dan tentang ukuran. Karena ayat yang 23 itu dia mengatakan begini, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Setiap kali dia berbicara, Tuhan sering berbicara berulang kali. Dari pasal sebelumnya juga, ayat sebelumnya juga. Barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengar. Kalau sebuah kalimat itu diulang-ulang kali, itu ada sebuah pesan khusus. Rupanya, mendengar juga itu adalah belajar. Seorang pendengar yang baik, dia akan menjadi pelajar yang baik. Apa pesan Yesus? Lalu katanya lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Pertanyaannya, ukuran apa yang dipakai? Nanti kita coba cek. Lalu kenapa dia kata siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi? Sekarang pertanyaannya, yang Tuhan mau tuh mempunyai apa? Coba kita observasi. Dan apa juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Karena sebelumnya dia bilang, tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Jadi coba kita akan menggali. Ini pesan-pesannya luar biasa. Karena ayat sebelumnya, ayat 21-22. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada seorang pun yang tersembunyi, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang rahasia yang tidak akan disingkapkan. Pertanyaannya, apa yang disingkapkan dan apa yang rahasia menurut ucapan perumpamaan ini? Kita belajar lagi selanjutnya. Tentang perumpamaan tentang benih. Yesus banyak berbicara tentang benih. Benih seperti apa? Lebih akan jelas di ayat yang ke-30, dia lebih bicara kepada secara spesifik tentang benih itu rupanya itu biji sesawi yang terkecil. Katanya lagi, dengan apakah hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkan? Dia kata begini, Tuhan berkata, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur kan di tanah. Jadi dari awalnya dia bicara benih. Di bawahnya dia menjabarkan benih sesawi. Itu. Nah, yang menariknya Bapak Ibu yang diberkati di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini cukup panjang. Namun kita akan kalau belajar secara spesifik, kita belajar coba renung satu persatu setiap perumpamaan ini. Saya coba menarik kesimpulan
rupanya ujian untuk melihat beberapa hal yang paling penting dalam pesan Tuhan Yesus tentang wahyu khusus dan wahyu umum. Benih yang ditabur itu pesan-pesan di pasal atas, ayat-ayat yang sebelumnya, rupanya kalau kita membawa kepada kehidupan seharian, Tuhan Yesus lagi tidak hanya mengajar kepada pendengar, tapi dia membawa muridnya langsung praktek langsung. Coba kita lihat di ayat yang ke-35. Ini yang saya dapat waktu saat saya baca-baca, saya senang sekali. Tuhan membawa muridnya praktek lapangan. Supaya kita mengerti maksud apa yang di ayat-ayat sebelumnya. Dia sudah menggambarkan kualitas hati, kualitas benih yang ditabur di jalan, pinggir jalan, di tempat-tempat batu, di tempat yang semak duri, dan di tanah yang baik. Ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari kita baca Injil Markus pasal 4, kita mulai menarik sebuah kesimpulan. Ada beberapa hal yang kita akan belajar dari eksegesi firman Tuhan ini. Saya mendapat beberapa hal penting, bahwa di sini murid-murid lupa kalau Tuhan lagi membawa mereka untuk mempraktekkan yang namanya firman yang mereka dengar. Praktek bagaimana pengenalan mereka terhadap Tuhan. Karena pertanyaan terakhir, siapakah gerangan orang ini? Betapa indahnya kalau orang itu bisa mengenal siapa sebenarnya. Karena kalau kita lihat, Yesus dalam konteks Yahudi kalau dipanggil rabi, memang orang Yahudi itu kalau bicara Yesus itu gelar rabi, memang ada studi kerabian. Dipanggil rabi itu memang, kalau dipanggil guru, adalah orang rabi dalam konteks orang yang mengetahui banyak hal. Tapi mereka tidak tahu kalau Yesus adalah Tuhan. Yesus mulai membawa mereka masuk dalam pengenalan, dan di sana Yesus mulai mencela ketidakpercayaan mereka. Rupanya pesan penting, tidak cukup orang itu hanya mendengar firman, tapi bagaimana mempraktekkan firman di dalam kehidupan setiap hari. Waktu iman itu melewati ujian badai, ujian tantangan. Kalau kita semua ditaruh Tuhan di planet bumi ini, apakah kita yang percaya Tuhan masihkah tetap bersinar, jadi tegar, terang dan garam, yang seperti Yesus perumpamakan? Apakah kita seperti biji sesawi itu, yang kelihatan kecil tapi tumbuh besar?
proses tumbuhnya. Tapi apakah kita seperti orang yang dibawa praktek kerja lapangan dan di situ ketahuan jelas orang itu percaya sungguh atau tidak? Pelajaran penting di sini, rupanya iman orang percaya diuji melalui badai. Saya mendapat satu hal waktu membaca. Kita ini di gereja, kita nyembah Tuhan, lompat-lompat, memuji Tuhan, dengar firman. Tetapi yang akan terlihat pada saat waktu kita melewati masalah ujian. Murid-murid ini waktu mereka melewati ujian, yaitu angin ribut, perahu mereka hampir tenggelam. Mereka lupa kalau Tuhan yang menyuruh mereka menyeberang. Mereka lupa pesan Tuhan. Pada ayat 36 itu, ayat 35-36, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, ini kata Yesus, marilah kita bertolak ke seberang. Pertanyaannya, yang suruh itu siapa? Yang suruh adalah Tuhan. Waktu di tengah badai, mereka lupa kalau Tuhan yang suruh. Yang kedua, mereka lupa kalau Tuhan ada bersama mereka. Tidur bersama mereka, menyertai mereka. Tapi di situ, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, saat badai itu datang, iman orang akan kelihatan. Apakah dia masih tetap percaya atau dia bimbang. Oleh sebab itu pelajaran penting. Di sini kita melihat kualitas hati kita, kualitas iman kita seperti benih yang diperumpamakan yang awal tadi. Dan saya dapat beberapa poin yang paling penting yang untuk kita dapatkan dalam kehidupan saya adalah kalau Tuhan yang menyuruh, kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu menghidupkan kita. Entah apapun kondisi kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan. Kalau dia yang menyuruh, dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dan dalam perjalanan iman kita, seringkali badai itu datang untuk memperlihatkan kemurnian iman itu yang sesungguhnya. Jadi kalau kekristenan tanpa badai, kekristenan tanpa tekanan, kekristenan tanpa kesulitan itu kekristenan abal-abalan. Kita semua bisa berkhotbah dengan hebat, tapi coba orang datang taruh parang di leher, masih tetap mengaku Yesus tidak? Saya waktu dibakar hidup-hidup, orang titis saya dengan batu, ya, pukul saya punya dagu, gigi, hancur tulang saya di dalam masuk. Dia bilang, panggillah kau punya Tuhan. Mana Tuhan mau kami pukul kau pecah-pecah? Orang yang imannya sejati, iman yang ditaruh kudus, dalam kondisi apapun, Yesus tetap Tuhan. Jangan sampai kita hanya ngaku Yesus Tuhan saat enak, ada uang di dompet. Tapi bagaimana kalau kita ada kekurangan? Yesus masih tetap Tuhan tidak? Masih tetap tidak dengar perintah Yesus, taat perintah Yesus. Jadi sana kita akan lihat. Saya berdoa supaya observasi firman hari ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, melalui ibadah itu kita akan mengenal Tuhan itu secara personal. Bahwa dia bukan hanya rabi, tapi dia itu Tuhan, penguasa tunggal hidup kita. Bahkan dia berjanji selai rambut kita tidak akan pernah dibiarkan gugur tanpa seizinnya. Oleh sebab itu, Injil Markus ini, pasal 4 ini, sangat indah untuk kita belajar karena ada praktek kerja lapangan memang. Di sana kita bisa melihat apa indikator untuk melihat murid Yesus sejati, murid Tuhan yang sejati. Yaitu badai. Badai itulah yang akan memperlihatkan sebenarnya murid sejati tidak. Ya, atau murid abal-abalan. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun eksegesis hari ini tidak sempurna, saya percaya setiap kita akan belajar firman itu hidup. Waktu setiap kali kita belajar, firman itu akan menguatkan kita. Karena firman yang tertulis adalah Alkitab.
tapi firman yang hidup adalah Yesus Kristus. Firman telah menjadi manusia, dan saya percaya firman Tuhan yang berkuasa mengubah kehidupan Anda dan saya. Puji Tuhan, saya berdoa supaya setiap kita diperkaya, kita punya keunikan yang luar biasa, kepada orang-orang lain diberikan perumpamaan, tapi kita diberikan kunci untuk mengetahui rasa kerajaan Allah. Dan itu menurut saya hal yang cukup spesial. Dan Tuhan membawa kita praktek kerja lapangan dalam kehidupan kita sehari. Selamat untuk mengikuti sekolahnya Tuhan. Karena sekolahnya Tuhan adalah waktu kita berjalan bersama Dia, Dia akan tuntun kita. Dan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan diskusi, dan saya percaya di tempat ini ada orang-orang hebat banyak yang akan bisa mengekspos semua yang terbaik dari pasal 4 ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Salam. Saya kembali kepada moderator.